di Limatannya Betawi dan sekenanya. Ketemu lagi Orang Langit Channel. Pada malam hari ini saya sedang ada di daerah Jakarta Pusat, di satu rumah kediaman anak muda yang insya Allah penuh makna. Siapa dia? Nanti kita lihat. Bentar lagi kita jumpa sama beliau. Tungguin. Alhamdulillah ketemu lagi nih. Sekarang kita udah bersama seorang generasi muda penerus bangsa yang insya Allah nanti kita bertanya-tanya tentang atensi yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Orang Langit. Kita ambil hikmah dari beliau. Kita jumpa sekarang. Nih dia kawan kita, sahabat saya, guru saya, Syabib. Alhamdulillah. Masya Allah. Namanya nanti kalau yang nyebut pakai depannya kurang adab. Apa-apa. HB titik Haikal Mbak Aji begitu ya. Kurang lebih deh. Lu rancuk ngomongnya ya Allah. Bib sehat Bib ya. Alhamdulillah. Sehat afiat. Lagi ngasih Bib. Ya alhamdulillah. Kurang lebih deh. Kurang lebih. Kurang Nih, lebih ada Bib. waktu. Ane punya channel YouTube namanya Orang Langit. Mungkin antum juga udah pernah. Oh iya, pernah lihat, masya Allah. Udah subscribe belum Bib? Udah, Alhamdulillah udah di subscribe. Nah gini Bib, ini Ane punya konten. Tetap aja Bib, nggak bisa hilang ini babib-babibnya nih. Nggak apa-apa. Ane punya satu konten di channelnya itu tentang tanya jawab Bib, kayak orang podcast. Oke. Cuman dadakan nih tentang yang masuk ke WhatsApp-nya Orang Langit Bib. Jadi Pertanyaan apa? siapa yang kesempatan ya udah dah, dia udah yang Ane pertanyakan tentang pertanyaan itu Bib. Kebetulan untuk saat ini pertanyaannya begini Bib, ini kebetulan lagi viral Bib. Menurut pandangan antum nih Bib ya, terserah antum mau menjelaskan itu dengan dalil atau dengan secara pandangan antum, bebas Bib. Artinya biar penonton setia Orang Langit nih bisa kebuka Bib. Amin. Tentang perkara itu. Ada satu hal yang viral nih sekarang tentang seorang laki-laki berpakaian perempuan, bahkan dia memakai cadar itu masuk ke dalam ruang ganti atau toilet perempuan Bib. Pandangan Anda gimana dari segi pandangan, mungkin dari segi keagamaan ini bisa jelasin secara singkat padat nggak apa-apa Bib? Padahal kita dengan pandangan yang namanya pandangan secara logika saja. Dengan logika pertama kali itu sesuatu yang tidak baik. Betul. Sesuatu kalau dalam syariat juga dikatakan maksiat. Betul. Karena melihat sesuatu hal yang diharamkan. Betul. Ya, melihat yang bukan mahramnya kita, auratnya yang bukan mahramnya kita. Ya, itu adalah suatu tindakan yang fatal. Dia juga mempunyai dibilang dosa yang sangat fatal. Salah satunya ya, dia memakai pakaian perempuan, menyamar. Itu saja kita memakai pakaian perempuan saja dikatakan oleh Nabi bahasanya sudah tidak boleh, haram hukumnya. Tidak pada tempatnya Bib. Iya, tidak pada tempatnya. Karena tujuan hidup pertama kali adalah bagaimana diri kita bisa menyesuaikan di mana tempat. Benar dong? Nah, tempatnya perempuan bukan berarti kita harus jadi perempuan. Kita punya aturan bahwasannya ini tempat nggak boleh kita masukin, ini tempat terkhusus perempuan. Sebagaimana Anda tanya sama ente, ini kita nggak usah bahas toilet. Ente datang ke suatu majelis dan majelis tersebut dibagi nih, ada soft perempuan, ada soft laki-laki. Boleh apa enggak? Maksudnya boleh apanya nih? Kita masuk ke dalam soft perempuan. Boleh nih. Boleh dong. Sholat aja berjamaah, kita berdiri ya bareng sama softnya perempuan. Padahal udah ada soft laki, kita malah sholat di soft perempuan. Tidak sah sholat kita. Apalagi ini masuk toilet perempuan. Itu adalah sesuatu tindakan yang tidak bagus. Amoral. Iya. Ngapain lah kita orang udah dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala jadi laki-laki. Bisa jadi pemimpin. Iya dong.
bisa jadi sesuatu hal yang mempunyai tanggung jawab lebih. Kenapa kita harus jadi perempuan? Kenapa? Apa alasan kita kepengen jadi perempuan? Kepengen lihat yang begitu-begitu. Ya mungkin salah satu alasannya itu kali pengen lihat begitu, atau kita bilang maaf ya agak senonoh dikit, mungkin dia punya hawa nafsunya seperti itu, benar dong. Nah, apa namanya sih, penyakit seksual gitu ya. Ya kurang lebih kayak ini. Tapi menurut Anda itu tetap dikatakan tidak pantas dan sangat tidak pantas. Dengan alasan yang masuk akal aja. Mau berbuat apa? Di sana tuh mau berbuat apa? Anda mau ngeliat seperti itu, kawin, nikah. Betul, gratis, halal malah. Pahala dapat. Pahala. Kan bahasanya Nabi bilang kafatul iman bizawaj. Menikah, apa sempurnanya iman itu dengan pernikahan, dengan menikah. Menikah sempurna. Ya Anda pun juga belum, cuma kita bagaimana caranya? Insya Allah biar cepat lah. Amin kita doakan. Intinya kalau kita mencari kepuasan begitu gak akan ada habis. Betul. Bukannya nambah pahala malah nambah dosa. Kita di dunia ini hidup sementara. Aslinya aneh kalau ditanya tentang penasihat itu, ini kita juga bingung apa sih yang dicari. Pertanyaan tersebut apa yang kita cari? Yaudah kita lihat itu salah, jangan dilakukan. Kenapa orang itu melakukan? Tanya sama orangnya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Dasarnya apa? Dia nggak bisa ngasih alasan. Kenapa kita harus pikirin? Intinya apa? Kita udah tahu bahwa sana ini perbuatan yang dilarang. Kenapa kita ngikutin? Bahasa kasarnya gini ya, ente dididik capek-capek, tapi ente masih ngelakuin apa yang dilarang. Bodoh apa kagak? Kan bodoh. Double namanya, bego lancar itu. Bego lancar. Bego dipiara. Ya muhim, mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari. Jadi kalau ada kasus viral nggak usah ditanyain pandangannya gimana. Nah, netizen biasanya begitu nih, pengen tahu. Gini. Anda ini diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah mempunyai akal sehat, sudah mempunyai daripada pandangan yang bagus. Betul. Dikasih tahu, dididik dari kecil sampai di umur Anda mengetahui kasus tersebut bahwasanya ini hal yang buruk, hal yang tidak baik. Udah nggak usah ngikutin. Nggak usah kita penasaran. Kita aja sendiri nggak usah kita penasaran. Kenapa dia melakukan begitu? Pandangan dalam agama bagaimana? Ente nggak usah nanya pandangan agama bagaimana. Nggak usah nanya pandangan siapapun. Anda ini salah, sudah fatal, ngapain diikutin? Apalagi kita udah main gitu ya, sudah bisa membedakan. Kecuali netizennya umur 11 tahun ke bawah, nggak tahu mana salah mana benar, belum balik, belum punya akal. Ini yang nanya juga orang tua. Gak usah kita mikirin yang begitu-begitulah intinya. Ini penyakit netizen sekarang ini kepo mau sama orang. Iya. Juga aneh kalau dibilang kepo masalahnya. Kita kalau mencari sesuatu untuk kebaikan, ente mau pakai kepo, mau ente pakai sok tahu, ya. Tapi bahasanya kepengen tahuan atas ilmu yang baru, atas kebaikan yang baru, itu fokus silakan. Daripada untuk hal-hal yang tidak baik, nggak ada manfaatnya. Percuma. Nabi juga bilang bahasanya, udah tinggalin apa yang membuat ente jenuh, tinggalin apa yang membuat hati ente gundah gulana, tinggalin. Apain kita mikirin yang kedua? Mudah-mudahan. Terakhir ini. Pesan buat generasi muda satu, khususnya nih generasi muda, mudah-mudahan kita kan sama-sama muda, kuncinya satu, semangat mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Sebagaimana diri kita, semaksiat diri kita, selalu kita ingat bahwasanya kita punya Allah. Kembalilah kepada Allah dan cari jalannya dan minta ridhonya. Tapi cara paling gampang, satu, carilah ridho orang tua, maka Allah pun akan ridho sama kita. Masa. Mudah-mudahan
yang sedikit ini bisa jadi manfaat. Ajib, amin, masya Allah, habis banget. Syukur kasih, makasih banyak waktunya. Maaf ganggu ini malam. Ini kita jam berapa ini? Kewajiban kita. Jam 12 lewat nih kita Kadang syuting. udah jam 12 lewat. Makanya demi orang langit channel beliau berkenan buat kita ganggu. Nggak apa-apa. Kewajiban kita orang juga saling berbagi. Alhamdulillah. Ya kalau kita juga masih banyak kurangnya dimohon maaf ya. Mungkin dari tadi apa yang Anda sampaikan ada yang salah, boleh nggak apa-apa. Di komen. Atau ada yang kurang pandangan atau bagaimana. Tapi insya Allah sedikit dari kita ini Anda aslinya belum pantas dan juga nggak bisa ngasih nasihat-nasihat atau pandangan-pandangan. Kita masih ngurus diri kita juga. Cuma karena beliau sahabat kita ya udah, jadi nggak apa-apa lah, kurang lebih. Mungkin dari Anda sekian. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi begitu para pecinta Orang Langit Channel, mudah-mudahan sedikit dari beliau bisa membuat antum semua kebuka tentang yang lagi viral-viral. Udah nggak usah diikut-ikutin. Antum udah bisa membedakan yang baik dan buruk, udah nilai sendiri, nggak usah pakai nanya-nanya sama yang lain. Mau nanya karena ada kaitannya dengan agama kayak apa, udah nafsi-nafsi ya Bib ya. Urus diri kita juga gampang ya Bib ya. Gitu. Hal simpel kok, kita udah tahu bahwasannya mana baik dan buruk. Betul. Yang buruk tinggalin, yang baik jalanin. Betul. Kalau kita misalnya nggak paham, kita tanya sama orang, ini hal apa baik atau buruk. Tanya sama kita punya teman yang lebih paham. Sekedar itu aja nanya Bib. Nggak usah kita nanya, ini kenapa Sampai ya? terlalu Ini dalam, kenapa? sampai nanya tuh orang alasannya apa sih gitu. Nggak pantas Bib ya. Kalau ini orang tiba-tiba bisa berangkatin haji 1000 orang, viral tuh kasusnya. Cakep tuh. Kita boleh nyari tahu boleh. sedalam-dalamnya. Betul. Ini bagaimana orang bisa sukses ini? Amalannya apa tuh? Amalannya apa ya? Itu baru dicari tahu. Sekarang orang nyari tahu kok orang mau pakai cadar buat nonton begitu. Itu tidak masuk akal sama sekali. Betul. Dasar insya Allah segitu aja. Pertanyaan lucu jadinya Bib ya, kita mau jawab ya. Kalau yang buruk nggak usah diikutin, Betul. yang baik kita Ya, ikutin. sama-sama. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, manfaat buat antum, buat anda juga, dan buat semua yang nonton daripada ini konten. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya dengan pembicara yang lainnya. Mungkin nanti ada waktu dengan beliau bisa lagi, nanti kita atur lagi waktunya. Cukup sekian dari saya pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, jazakallah khairan. Terima kasih banyak. Oh, bukan. Close. Makasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.